Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, yang salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid Zahratul Abrar yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan carilah kekayaan untuk ibadah dan tuntutlah ilmu untuk diamalkan dan diajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ingin seperti orang lain kecuali seperti dua orang ini. Pertama, orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar. Kedua, orang yang diberi Allah pengetahuan dan ia berperilaku sesuai dengannya dan ia mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim boleh merasa iri atas dua hal. Ingin banyak harta seperti orang lain, di mana harta tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah di jalan Allah, bukan digunakan untuk kegiatan maksiat dan perbuatan dosa. Ingin memiliki ilmu pengetahuan seperti orang lain yang mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengajarkan kepada orang lain dengan ikhlas. Sebagaimana kita maklumi bahwa manusia memiliki sifat tidak merasa puas dengan harta yang dimilikinya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari. Memiliki ilmu pengetahuan memang diwajibkan dalam Islam, baik lelaki atau perempuan, dan itu ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum kami akhiri pembacaan hadis, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh
donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi karunia yang diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.